Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andini dengan NPM 191063117005 dan dua teman saya, Stefanus Ertito Pramuza dengan NPM 19106311700139 dan Tesakit Mutasi Mufid dengan NPM 19106311700144. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi proyek kami yang sudah kami buat, yaitu bernama Sabune. Apa sih itu Sabune? Sabune adalah tempat belanja sayur online murah karena produk-produknya diambil langsung dari para petani lokal. Sehingga harganya murah tapi tetap terjaga kesukarannya. Yang dimana dengan aplikasi ini pengguna bisa tahu siapa petani produk tersebut dan di mana lokasinya. Bukan hanya menyediakan aneka sayuran, di sini juga tersedia aneka buah-buahan. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pengguna atau masyarakat setempat agar mempermudah belanja kebutuhan sayuran atau buah-buahan yang dibutuhkan tanpa harus pergi keluar rumah. Latar belakang dari aplikasi ini. Saat ini aplikasi berbasis mobile telah banyak digunakan seiring semakin mudahnya perangkat smartphone. Sering dengan hal tersebut, maka banyak aplikasi yang dikembangkan dan dapat diunduh oleh pengguna melalui smartphone. Saat ini persaingan pasar online di seluruh dunia sangatlah ketat. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah platform e-commerce. Banyak sekali platform yang bermunculan karena semakin banyaknya minat konsumen untuk membeli produk barang atau jasa melalui online daripada menggunakan transaksi konvensional. Hal yang paling mendasari mengapa banyak konsumen beralih untuk menggunakan marketplace ini adalah karena di dalam pasar daring tersebut biasanya menyediakan berbagai diskon atau potongan pembeli dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terpenting adalah pengiriman barang serta transaksi yang lebih efektif, cepat, dan tidak terlalu sulit membuat konsumen semakin buah dan sayur sudah menjadi konsumsi harian yang penting untuk kesehatan. Untuk membeli buah dan sayur biasanya identik dengan tempat berbelanja seperti pasar. Sudah tidak asing lagi bukan? Namun semakin berkembangnya teknologi informasi, kini semakin memudahkan banyak orang untuk berbelanja online. Bahkan untuk belanja sayur dan buah-buahan secara online. Untuk berinteraksi dengan platform e-commerce melalui aplikasi yang dapat diakses pada perangkat elektronik tanpa batasan tempat dan waktu. Nah, oleh karena itu kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam transaksi jual beli sayur atau buah secara online. Nah, tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja aneka sayur maupun buah-buahan tanpa harus repot-repot harus pergi keluar rumah. Yang kedua, untuk mempermudah petani dan pembeli melalui aplikasi Sabune ini. Dan yang terakhir, dapat menjamin buah dan sayur secara fresh dari penjual yang dimana dikelola oleh Sabune agar memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan dan pengiriman.
Pengimplementasikan atau pengimplementasian pada aplikasi berbasis mobile ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dengan framework Flutter, aplikasi pendukungnya yaitu Visual Studio Code atau MySQL untuk database. Yang selanjutnya, metode penelitian ini yang digunakan yaitu dengan menggunakan proses model prototype. Nah, yang dimana tahapan-tahapannya itu yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang dimana terkait dengan identifikasi kebutuhan dari aplikasi e-commerce ini. Dengan mengumpulkan sumber-sumber pengetahuan dari buku, artikel, dan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam rancangan dan implementasi dari aplikasi ini. Yang kedua, ada perencanaan cepat, yang dimana perencanaan ini menyangkut Unified Modeling Language atau UML sebagai dasar pembuatan diagram, yang dimana digunakan pada setiap tahap agar terlaksana dengan baik dan cepat untuk desain prototipe. Nah, yang ketiga ada perancangan prototipe. Pada tahapan ini peneliti membuat model atau perancangan prototipe aplikasi serta menyusun kode pemrograman yang dimana berdasarkan fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Bahasa pemrograman Dart pada perancangan ini merupakan bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam perancangan ini. Yang terakhir ada pengujian. Nah, pada tahap ini merupakan evaluasi dan pengujian sistem aplikasi. Nah, yang dimana jika sudah sesuai dengan fungsi, maka aplikasi siap digunakan. Jika belum sesuai fungsi, maka aplikasi diperbaiki kembali mulai dari tahap awal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan ya. Di dalamnya itu terdiri dari analisis Unified Modeling Language dan diagram-diagramnya gitu ya. Terus yang kedua ada prototyping dan UI desainnya. Yang ketiga itu ada hasil programnya, bagaimana program itu dijalankan dan lain-lainnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam permodelan Unified Modeling Language ya. Yang pertama itu ada use case, bisa dilihat di sini. Kami di sini memiliki 3 aktor gitu, yaitu user, admin, petani ataupun pemilik toko gitu. Nah, di dalam aplikasi Sabune ini aktor-aktor dalam aplikasi Sabune ini memiliki definisi ataupun fungsi itu sendiri. Yang pertama itu usernya itu sendiri adalah mengakses aplikasi Sabune sekaligus sebagai customer gitu, dan bertransaksi dalam aplikasi Sabune itu sendiri. Nah, sedangkan admin itu sendiri untuk mengelola data user, petani ataupun pemilik toko gitu. Dan dia juga bisa mengelola yang ada di dalam aplikasi Sabune itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah petani ataupun pemilik toko. Nah, di sini tuh dia sebagai penjualnya gitu ya. Dia bisa mengakses aplikasi Sabune juga dan bertransaksi di dalamnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini alurnya ya, alur dari use case-nya. Di sini user mendaftar atau registrasi jika belum mempunyai akun gitu. Jika sudah, maka akan langsung dalam muncul halaman login ya, seperti itu. Nah, jika sudah registrasi, user akan menuju ke halaman login gitu. Nah, sudah dalam halaman login, user akan menuju ke halaman menu utama. Nah, dalam menu utama itu ada fitur-fiturnya, banyak fitur-fitur kan biasanya kalau di dalam home aplikasi Sabune itu. Nah, di sini
di sini kita ada lihat daftar sayur, lihat daftar buah, dan riwayat pemesanan itu sendiri. Nah, jika user memilih daftar sayur ataupun daftar buah, akan menuju ke transaksi pemesanan gitu. Nah, dalam transaksi pemesanan ini, di sini user bisa memilih batal ataupun membayar atau check out gitu. Jika sudah memilih tersebut, misalkan user memilih bayar gitu, akan menuju ke riwayat pemesanan. Jika user memilih batal, akan kembali lagi ke menu utama seperti itu. Nah, terus untuk aktor yang kedua ada admin di sini. Sini admin di dalam aplikasi Sabune ya, dia bisa mengelola data user itu sendiri, terus mengelola produk buah dan sayurnya, dan membuat laporan transaksinya gitu. Nah, terus untuk petani atau pemilik toko, dia bisa menerima laporan penjualan produk di dalam aplikasi Sabune ini. Terus setelah menerima laporan penjualan produk, dia akan mengirimkan produk buah atau sayur itu sendiri misalkan ke dalam GoBox gitu ya, ataupun paket ekspedisi gitu, misalkan JNE atau JNT gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke activity diagram. Nah, bisa dilihat sini activity diagram kita sini akan berdasarkan aktornya ya. Di sini pertama ada berdasarkan user dulu, aktor user. Bisa dilihat di sini user setelah membuka aplikasi, dia akan menuju registrasi gitu atau mendaftar. Lalu user memasukkan email dan password, terus memverifikasi dan submit. Nah, habis itu setelah submit, di sini ada kondisinya nih. Ada kondisi, misalkan sesuai apa enggak gitu datanya. Apakah ada yang salah gitu misalkan ya. Nah, jika sesuai gitu ya, dia akan langsung menuju ke halaman login dalam aplikasi Sabune itu sendiri. Nah, jika tidak, dia akan kembali lagi ke input email dan passwordnya seperti itu. Nah, di dalam aplikasi Sabune ada login kan. Nah, setelah login, aplikasi Sabune ini memunculkan atau menampilkan menu utama gitu. Lalu setelah munculkan menu utama, dia akan setelah dipilih oleh user gitu ya, dia akan menampilkan daftar buah dan sayurnya gitu. Nah, lalu dalam menampilkan daftar buah dan sayur, user akan memilih produk buah atau sayur itu sendiri. Nah, habis itu user akan check out ya, atau memesan produk buah atau sayur itu sendiri. Lalu setelah check out, mengisi data diri dan lokasi pengirimannya, misalkan data diri siapa, lokasi pengirimannya di mana gitu ya. Nah, di sini ada kondisi lagi nih. Apakah data sudah lengkap? Jika tidak, dia akan diulangi lagi ke dalam pengisi data diri dan lokasi pengiriman gitu. Jika iya, akan langsung menuju ke pilih metode pembayaran gitu. Nah, di pilih metode pembayaran, sini juga ada kondisi lagi gitu. Jika kalian mau, jika user memilih lanjut ya atau tidak ya, sini bisa bayar jika lanjut. Jika tidak, dia akan memilih batal gitu. Nah, di sini akan setelah memilih keduanya gitu, aplikasi Sabune akan menampilkan riwayat pemesanannya gitu, dan selesai habis itu akan kembali ke menu utamanya gitu. Nah, terus kita akan masuk ke dalam aktor admin ya, dalam activity diagramnya ya. Nah, di sini admin masuk ke dalam aplikasi Sabune. Di sini masukkan data adminnya, lalu submit gitu. Habis itu di sini ada kondisi lagi. Setelah disubmit, apakah sesuai datanya? Jika tidak, akan kembali lagi atau looping ke dalam memasukkan data admin gitu. Jika sesuai ya, akan menuju login aplikasi Sabune itu. Nah, terus dalam aplikasi Sabune masuk ke halaman login admin, lalu admin sendiri dapat mengelola data user, terus bisa mengelola produk buah dan sayur yang masuk,
terus dapat membuat laporan transaksi gitu, dan akan kembali lagi ke dalam aplikasi Sabune gitu. Ya, selanjutnya adalah activity diagram dengan aktor, petani atau pemilik Tokped sendiri ya. Nah, di sini petani memasukkan data penjual atau datanya sendiri gitu ya. Terus setelah itu submit. Setelah submit, di sini ada kondisi ya. Apakah datanya itu sesuai atau tidak? Jika tidak, dia akan kembali lagi atau looping gitu ya ke dalam memasukkan data penjual gitu. Jika sesuai, dia akan menuju ke aplikasi Sabune itu, menuju login gitu. Nah, habis itu setelah login, petani atau pemilik toko masuk ke halaman penjual. Terus di sini bisa dilihat tadi ya, petani atau pemilik toko menerima laporan penjualan produk yang telah dipesan oleh customer ataupun user ya. Nah, setelah itu penjualnya mengirimkan produk buah atau sayur yang sudah dipesan gitu ya. Nah, akan kembali lagi ke dalam aplikasi Sabune. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sequence diagram ya. Sama aja sih sebenarnya dari activity diagram. Di sini saya memulainya berdasarkan aktor ya. Bisa lihat sini ada aktor user. Aktor user menginput email dan password ya dalam registrasi gitu. Setelah itu setelah dalam registrasi dia akan menuju ke klik tombol daftar atau login gitu. Oh ya, sebelumnya sini ada tiga itu utama ya, sistem utama yaitu registrasi, menu utama, dan sistemnya itu sendiri. Nah, setelah itu kan tadi kan klik tombol daftar atau login ya. Setelah dari registrasi menuju sistem ya. Habis itu sistem memverifikasi apakah sudah benar atau tidak. Nah, habis itu menuju ke dalam submit dan login gitu di dalam menu utamanya. Menu utama. Nah, setelah di dalam menu utama aplikasi Sabune menyimpan data ke dalam database gitu, dalam sistemnya gitu. Nah, habis itu jika passwordnya salah, dia akan kembali lagi ke dalam email dan passwordnya salah ya. Dia akan kembali lagi ke dalam registrasi gitu. Nah, di dalam sistem sini dia akan menuju tampilan utama setelah login gitu ya. Setelah diverifikasi gitu. Nah, habis itu user sendiri aplikasi Sabune itu sendiri akan menampilkan daftar buah dan sayur menuju user gitu. Nah, user sendiri akan memilih produk buah atau sayur gitu di dalam menu utama dalam aplikasi Sabune. Nah, habis itu check out. Habis itu check out ya, menuju sistemnya. Habis itu sistem langsung akan mengirim data diri dan lokasi pengiriman gitu ke dalam user gitu. Nah, usernya ini mengisi data diri dan lokasi pengirimannya. Nah, habis itu user memilih metode pembayaran. Habis itu sistem akan bayar gitu ya. Dibayar oleh user gitu ya, akan diverifikasi. Bisa di sini juga user dapat memilih batal gitu ya. Nah, habis itu sistem akan menuju tampilan menu utama, yaitu menampilkan riwayat pemesanan gitu. Oke, selanjutnya kita akan menuju sequence diagram admin ya. Sini sequence diagram admin, admin sendiri nih masukkan data admin ya ke dalam form login. Ya, di sini ada 3 ya, 3 sistemnya, yaitu form login, halaman admin, dan sistemnya itu sendiri. Nah, admin masukkan data admin ke dalam form login, terus menuju ke dalam submit dan login, menuju sistem gitu ya. Terus divalidasi oleh sistem, lalu masuk ke halaman admin, menuju halaman admin. Lalu di sini admin dapat mengelola data user ya ke dalam sistem, mengelola produk buah dan sayur yang masuk, dan membuat laporan transaksi gitu dalam sistem. Oke, selanjutnya sequence diagram untuk aktor, petani, atau pemilik toko ya. Bisa dilihat sini, kita singkat aja jadi penjual ya, penjualnya ya. Nah, sini penjualnya, masukkan data penjualnya.
dalam form login gitu. Terus, oh ya, lupa lagi kan, di dalam sini ada 3 sistem ya, sama seperti admin ataupun user. Ada form di sini ada 3, form login, halaman penjual, dan sistemnya itu sendiri. Nah, sini penjualnya masukkan data penjualnya ke dalam form login. Nah, di dalam form login mensubmit dan login gitu ke dalam sistem. Nah, sistem memvalidasi datanya. Nah, habis itu akan menuju ke halaman penjual. Masuk ke halaman penjual gitu ya. Nah, sini akan menuju ke sistem kembali. Terus sistem akan mengirimkan laporan penjualan produk gitu. Nah, ke dalam penjual atau petani pemilik toko gitu ya. Nah, setelah petani itu pemilik toko menerimanya, lalu petani atau pemilik toko akan mengirim produk buah dan sayurnya gitu dalam user gitu. Oke, selanjutnya adalah kelas diagram ya. Nah, di sini ada beberapa kelas, bisa dilihat sini ada kelas Sabune, ada kelas user, admin, petani atau petani pemilik toko, terus ada kelas login, terus ada kelas buah, ada kelas sayurnya sendiri. Nah, pertama kita masuk ke kelas user dulu lah ya, untuk mengetahui bagaimana apa aja gitu yang terdapat dalam kelas user. Nah, di sini bisa dilihat ada key atau atribut di dalam user, yaitu adalah username, terus ada atribut password, terus ada atribut nama, alamat, email, dan nomor HP gitu. Terus di dalam kelas user juga ada metodenya gitu. Metodenya itu adalah user dapat memilih sayur, dapat memilih buah, terus user dapat men-check out atau memesan, terus user juga dapat transaksi gitu. Terus dalam user ini, user akan melakukan ke dalam kelas login gitu ya. Nah, kelas login tuh terdapat apa aja sih? Terdapat username, terus ada password, terus ini atributnya ya. Atribut ada username sama password. Terus dalam metodenya ada cek gitu. Validasinya apakah benar benar atau tidak akunnya gitu ya. Nah, terus terdapat kelas admin di sini. Atributnya ada ID admin, ada password, ada nama, ada alamat itu ya. Terus metodenya ada dapat kelola data produk, dapat kelola data user, terus juga dapat membuat laporan gitu adminnya. Terus di dalamnya terus admin juga menuju ke login ya, seperti yang tadi sama. Terus di sini juga ada kelas petani atau pemilik toko. Terdapat atribut ID penjual, password, nama toko, dan alamat ya. Terus metodenya petani dapat mengirim produk gitu. Nah, terus juga petani menuju ke login gitu ya. Nah, terus di dalam login akan menampilkan langsung ke dalam masuk ke dalam sistem aplikasi Sabune ya. Nah, di dalam aplikasi Sabune juga ada atribut, yaitu KD buah atau kode buah. Terus ada KD sayur atau kode sayur, ada nama sayurnya apa, ada nama buahnya apa, ada harga sayurnya, ada harga buahnya gitu. Terus ada metodenya gitu. Ada kelola data produknya, terus ada transaksinya, ada pemesanannya gitu atau check outnya ya. Nah, tadi kan ada KD buah, ada KD sayur ya. Nah, itu ada kelasnya juga. Kelas buah dan kelas sayur. Nah, untuk kelas buah itu terdapat atributnya itu KD buahnya, terus ada nama buahnya apa, terus ada harga buahnya berapa, sama nama toko dari penjualnya gitu ya. Terus dari sayurnya juga ada atribut KD sayur, ada nama sayur, harga sayur, dan nama toko itu sendiri. Selanjutnya adalah deployment diagram ya. Sini simple aja sih, karena deployment diagramnya kita hanya memakai Android, jadi komponennya adalah Sabune APK gitu. Nah, deployment spec-nya adalah Android gitu. Jika memakai iOS gitu ya, untuk iPhone, kita bisa sini deployment spec-nya adalah iOS. Komponennya bukan APK ya. Setahu saya tuh formatnya. Nah, itu aja sih. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan permodelan Unified Modeling Language untuk analisisnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prototyping dan UI
desainnya gitu ya, yang akan dilanjutkan oleh Andini. Terima kasih. Nah, dapat dilihat di sini ada tampilan user interface design, yang dimana kita membuatnya dengan menggunakan Figma ya. Yang pertama yaitu ada tampilan halaman awal dan sign-in. Yang kedua ada tampilan menu utama atau dashboard dan chart. Yang ketiga ada tampilan kategori dan pemesanan. Di sini pengguna bisa memesan kategori buah-buahan atau sayuran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada tampilan checkout, order, yang dimana pengguna ini bisa check out dengan melalui aplikasi Dana, Visa, atau dan lain sebagainya. Dan sebelah kanan ada order details, yang dimana pengguna ini bisa melihat ordernya, pendingnya, konfirmasi, processing, dan delivery. Dan yang terakhir ada tampilan produk details. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan mengaplikasikan hasil karya kami, yaitu aplikasi Sabune. Sebelumnya, file yang kami kirimkan kepada yang terhormat Pak Apri selaku dosen rekayasa perangkat lunak Universitas Singapura Bangsa itu hal yang seperti ini ya. Jadi masih belum ada logo dalam aplikasinya, ini masih default, dan ketika kita buka dia masih ada text button di sini, jadi kurang dinamis lah istilahnya, masih statis. Dan juga di sini juga belum terintegrasi, bukan terintegrasi sih, semacam layaknya pembatas lah istilahnya. Jadi orang yang ingin menggunakan aplikasi kami itu harus mendaftar dulu gitu. Walaupun ini ada form sign up di sini, belum masih untuk ukuran aplikasi kami itu masih manual gitu, karena kita sendiri belum terintegrasi dengan API yang kami buat gitu. Jadi masih sebatas text editing controller yang hanya di dalamnya gitu. Dan juga kita bisa dilihat di sini login juga langsung bisa langsung masuk gitu istilahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemo aplikasikan versi terbarunya dari aplikasi yang sebelumnya. Jadi yang kita lihat adalah pada halaman awal itu kan ada text button ya. Namun untuk yang di sini ini dia sudah otomatis, jadi langsung ke menu sign up, dan juga loginnya kita udah ngebuat juga. Nah, ketika sama hal yang seperti yang tadi saya katakan, ketika ingin mendaftar itu kita masih belum bisa lewat sini gitu. Jadi masih dalam tahap beta lah istilahnya. Jadi misalkan nih, kita misalkan untuk menggunakan untuk mendaftar lah istilahnya ya, dan passwordnya. Nah, ketika ngeklik ini, kita klik ini, maka dia akan muncul nih, maaf kuota pendaftaran habis, karena kita ngesetnya itu seperti itu. Jadi kita ngesetnya dia ini untuk halaman sign up, dia nggak bakal bisa lanjut ke screen berikutnya gitu. Nah, begitu pula juga dengan loginnya juga gitu. Nah, karena sebelumnya saya bilang juga belum terintegrasi dengan API, maka dia masih juga editing control lokal. Jadi yang kita set itu hanya yang bisa akses itu hanya yang bisa kita set gitu. Misalkan ini kan tadi emailnya sama hal yang seperti ini, maka ketika kita mencoba klik ini, maka dia akan memunculkan notifikasi email dan passwordnya salah gitu.
Nah, itu bisa kita lihat berarti telah terjadi suatu keamanan level pemula lah istilahnya. Jadi untuk membuka aplikasi harus dengan email yang terdaftar gitu. Nah, untuk kali ini email yang terdaftar itu adalah tester@sabune.me dengan password sabune. Nah, kita untuk ini langsung aja ya mencoba dan langsung masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat halaman awal ini itu terdapat sebuah layaknya search di sini juga bisa dicari-cari misalnya tomat. Nah, ini masih belum terintegrasi lah istilahnya ya. Jadi masih banyak hal yang perlu di develop ya untuk kedepannya. Dan hal yang ini bisa kita lihat adalah hal yang bisa dilihat di sini aja gitu. Misalkan nih ada banner di atas ini, dia ini bisa berpindah seperti ini, menunjukkan untuk target user kita. Jadi ketika user masuk ke aplikasi kami, hal yang pertama dilihat itu adalah banner promo. Siapa sih yang nggak tertarik melihat promo yang segede gaban gini? Nah, tujuan kami untuk membuat itu hal seperti itu, dan juga untuk meminimalis produk kami. Untuk sebuah awalan itu kita hanya memberikan dua kategori, semacam dua fungsi lah istilahnya di sini. Ada kategori sama popular deals. Nah, di sini juga kami belum buat tentang deskripsi dari sini. Untuk sebuah kategori masih belum kita buat untuk produk-produknya. Dan juga di sini ada si all. Ini juga dia seharusnya bisa melanjutkan ke screen kategori gitu. Namun sayangnya pada kesempatan kali ini kami selaku Project Sabune ini masih dalam tahap pengembang. Jadi masih banyak yang belum tercover lah istilahnya ya. Dan juga ini popular deals juga sama, CL juga bisa dilihat. Nah, hal yang bisa kita lihat di sini itu adalah hal yang seperti ini gitu. Ada daging sapi ice cream sini. Nah, ini bisa diklik nih. Diklik langsung ke produk details gitu. Jadi kan produk details. Jadi perbedaan dari yang kategori yang di sini kan kayak semacam list ya, dan itu listnya belum kami buat gitu, baru sebatas produk detailsnya doang gitu. Misalkan di sini ada daging sapi di sini kita bisa melihat daging, terus ada teks di situ dengan daging sapi, dan situ di sini ada berat per 100. Ini juga seharusnya harus ada dolar atau rupiah ya istilahnya. Mungkin ini bisa masukan buat kedepannya. Dan kita mengklik ini, maka dia akan muncul produk detail seperti ini. Jadi ada daging sapi seberat 1 kg dengan harga $100. Nah, sayangnya juga pada tahap ini kami belum mengembangkan sebuah fungsi yang di sini. Jadi kedepannya ini target si user ini bisa melihat dan langsung menambahkan berapa banyak yang ingin dibeli gitu. Dan di sini juga ada penjelasannya istilahnya ya, produk details gitu, dan juga ini semacam berat kuantitasnya gitu. Jadi ini kan ada 1 kg-nya. Jadi per 1 kg ini
ada nutrisi apa nih salahnya gitu. Ada gitu sih konsepnya. Dan juga ada review juga. Jadi di sini nanti kedepannya akan ada preview handal lah istilahnya dengan rating di sini. Nah, dan juga di sini ada button add to cart. Nah, button add to cart ini bisa diklik juga sebenarnya. Namun kita belum root ke cart screen gitu. Karena kita masih belum memiliki API yang bisa memproses setiap produk-produk kita yang masuk ke add to cart. Jadi masih belum sempurna juga untuk add to cart ini. Ini juga sama seperti hal yang seperti tadi. Jadi kita masih sebatas lokal saja sih. Sini juga kita bisa lihat ketika seseorang sudah misalkan nanti udah add to cart, dan nanti dia akan muncul di sini gitu dengan komposisi, ada gambar, ada nama barang, terus ada jumlah kuantitasnya, jumlah berat dari barangnya itu, entahlah itu mau sekilo, setengah kilo, mau 1 box gitu lah istilahnya berat dari si produk ini. Dan juga ini ada harganya. Nah, di sini juga kita kedepannya itu memikirkan gimana si user ini bisa untuk menambah sendiri gitu. Misalkan nggak dari produk di sini, kan di sini juga bisa nih. Nah, di sini juga bisa menambah atau mengurangkan juga. Nah, hal itu kami ciptakan untuk misalkan kalau orang kan bisa aja kesalahan lah istilahnya, pengen beli 3 malah jadi 5. Nah, di sini bisa kita kurangi nanti ke depannya. Namun fungsi ini belum kita kembangkan juga ya, untuk ini masih dalam tahap development juga. Dan juga di sini kita bisa lihat ada sebuah delivery. Nah, nanti juga kita ke depannya itu fungsi ini nih nanti bisa memilih sendiri gitu. Mana yang mau pembayarannya itu seperti apa, mau pakai ekspedisi apa, dan juga langsung ke buy for. Nah, buy for ini nanti langsung ke checkout screen gitu. Nah, checkout screen ini belum kami buat juga seperti itu. Sayangnya masih dalam tahap development. Jadi masih, karena dimajukan juga sama timeline kita juga agak kurang terorganisir, maka seperti ini. Jadinya masih banyak belum yang kita handle gitu. Begitu pula dengan order sini kita kan sebagai pengembang ya, sebagaimana pengembang ini kita harus bisa memuaskan klien gitu. Jadi ada sebuah klien meminta UI desainnya seperti ini. Nah, kita bagaimanapun caranya kita harus memanipulasi, mengakali gitu, agar terlihat seperti sama gitu. Nah, ini belum kita ini juga. Jadi kedepannya ini sesuai dari desain kita. Jadi ada button di sini. Jadi button ini memiliki fungsi yang berbeda gitu. Misalkan kemarin itu saya ngebuat yang udah diproses, yang udah dikirim sama semua orderan gitu. Jadi semua orderan di sini nanti akan muncul di sini nih. Dan juga kita bisa ngeklik juga nih, dan nantinya ini produk ini bisa kita integrasikan kepada map gitu, API map. Nah, untuk saat ini masih belum, sayang sekali. Dan juga ini juga sebelum ini profile screen juga ini juga masih di depannya aja sih. Jadi belum
sempurna juga, jadi masih banyak lah istilahnya aplikasi ini, jadi masih dalam tahap pengembangan. Sini juga sebenarnya sini edit account juga bisa kita lihat ada button ini bisa kita screenin lagi ke screen edit account gitu, masih bisa kita lihat. Dan di sini juga ada setting. Rata-rata masih belum di ini sih kalau saya. Ini juga belum. Jadi ya seperti itu. Masih dalam tahap pengembangan. Jadi kesimpulannya ya aplikasi ini bisa dijalankan kok di device Android 6 ke atas lah istilahnya. Hasil riset ini didapat karena bisa diinstal dengan baik gitu di aplikasi di HP teman-teman sekelompok kami gitu. Mungkin saran dari kalian untuk kedepannya ini akan ditambahkan seperti apa ini kami terima kok, saran apa aja. Nanti bagaimanapun caranya, misalkan sarannya masuk ke arah visi dari project ini, maka kami akan tambahkan kemauan dari saran ini gitu. Dan juga untuk ini mungkin kita masih banyak sih PR kita yang masih belum bisa dikerjakan. Mungkin mungkin ada para developer yang berminat gitu lah istilahnya untuk mengembangkan aplikasi kami. Jadi gitu, mengembangkan aplikasi kami. Oh iya, untuk update-annya yang mau sekedar untuk barangkali untuk mencari referensi bagaimana cara membuat ininya, terus bagaimana bisa seperti ini, itu udah ada terlengkap kok di GitHub saya, di GitHub ini. Jadi kalau kalian penasaran bisa kalian cari juga codingannya di GitHub, ketik aja Sabune, nanti akan keluar dengan bahasa pemrograman Dart. Dan mungkin untuk kedepannya juga kita akan update di GitHub gitu. Jadi sebagaimana para pengembang untuk berkontribusi, ya kami sangat senang akan hal itu. Mungkin itu aja sih. Barangkali ada yang ingin berkolab, jadi langsung fork aja GitHub saya. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf atas tutur kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.